Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah akuntansi biaya. Izin Bu Risma share screen dulu ya. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari akuntansi biaya di pertemuan kita yang ketujuh sebelum ujian tengah semester, yakni variabel costing dengan metode harga pokok proses. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari ya eh, harga pokok proses dengan berdasarkan pemesanan seperti pertemuan kita yang kelima, mohon maaf, pertemuan kita yang keenam di minggu kemarin. Nah, pertemuan kita kali ini adalah menyambung materi yang di pertemuan kita di minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin kita menggunakan full costing, untuk minggu ini kita akan menggunakan variabel costing. Nah, di sini apa sih tujuan dari pembelajarannya? Yang pertama, teman-teman mahasiswa ya, khususnya mampu memahami langkah-langkah menentukan harga pokok produk dengan metode variable costing. Lalu mahasiswa mampu memahami rekening kontrol apa saja sih yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung variabel costing dengan metode harga pokok proses. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama dan mampu juga menghitung rata-rata tertimbang setelah dari departemen pertama. Seperti yang pernah Bu Risma bahas, bahwa biasanya produk itu tidak semuanya menjadi produk jadi di departemen satu. Ada yang namanya barang dalam proses, sehingga produk tersebut akan menjadi produk awal di departemen selanjutnya. Lalu, selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami tahapan dari variabel costing itu seperti apa dan metode harga pokok prosesnya. Dan yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa mampu melakukan pencatatan dari perhitungan variabel costing dengan metode harga pokok proses. Jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya masih menggunakan sama, yakni bukunya akuntansi biaya punyanya Pak Mulyadi. Nanti untuk PDF-nya juga sudah ada di link materi ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, sudah ada di situ. Teman-teman nanti bisa download. Nah, awalnya kita akan membahas konsep dari variabel costing. Jadi menurut Pak Mulyadi, baik ini saya share ulang. Maaf ada kendala. Nih, Bu Risma ulang ya, ini di mana konsep dari variabel costing. Jadi menurut Pak Mulyadi, dari variabel costing itu sendiri kita bisa katakan bahwa ini adalah direct costing, di mana metode metode penentuan harga pokok produksinya hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifatnya variabel saja ke dalam harga pokok produk. Nah, sementara yang sifatnya tetap itu dianggap sebagai period cost atau yang kita sering sebut adalah biaya periode dan tidak dialokasikan ke dalam produk. Nah, di sini variabel costing sendiri ini menghindari distorsi laba ketika adanya perubahan tingkat produksi karena tidak memasukkan biaya tetap ke dalam harga pokok produk. Ya, ini dari variabel costingnya. Ini stop share dulu. Saya share. Teman-teman di layar sudah terlihat ya PDF eh, yang sudah saya share juga sebagai materinya. Nah, di sini di dalam variabel costing untuk metode harga pokok proses, harga pokok produk persatuannya itu dihitung setiap akhir periode. Nah, misalnya setiap akhir bulan. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini dengan membagi total seluruh dari biaya produksi variabel selama satu bulan
dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Jadi, kita akan membagi total biaya produksi variabelnya dalam 1 bulan dibagi dengan total dari ekuivalensi produk dalam periode di bulan itu. Jadi kalau beda bulan itu tidak bisa. Nah, rekening-rekening kontrol apa saja yang digunakan dalam kita menghitung atau mengelompokkan variabel costing dengan metode harga pokok proses. Nah, ini ada beberapa rekening yang kemarin juga sempat Bu Risma singgung ya. Ini ada barang dalam proses, biaya bahan baku, lalu ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap sesungguhnya, biaya pemasaran dan biaya admin umum. Nah, biaya pemasaran dan biaya admin umum itu juga akan dibagi ke dalam dua ya, yang satu variabel, satu tetap. Biaya admin umum juga sama, biaya admin umum variabel dan yang satu biaya admin umum tetap. Nah, di sini karena variabel costing dengan metode harga pokok proses ini akan menghendaki biaya overhead pabriknya dibebankan kepada produk ya menurut BOP variabelnya yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu. Jadi tidak sebesar tarif yang ditentukan di muka. Kalau kita kemarin kita berdasarkan pesanan ya, pesanan itu kan kita bisa ya menolak atau menerima pesanan tersebut. Nah, itu kan berdasarkan estimasi atau tarif yang sudah ditentukan di awal. Nah, kalau ini ketika teman-teman menggunakan metode harga pokok proses itu eh, biaya overhead pabriknya ini dibebankan kepada produk menurut BOP variabel yang sesungguhnya terjadi dalam periode tersebut. Jadi tidak ada estimasi terkait dengan berapa sih besarnya dari biaya overhead pabriknya. Nah, di sini maka akuntansi biaya biaya produksi ini dilakukan dalam dua dua cara ya. Yang pertama biaya produksi variabel. Seperti biaya bahan baku, ini ya biaya tenaga kerja langsung, itu nanti akan dicatat pada saat terjadinya dengan mendebit ya. Berarti sisi debit barang dalam proses yang bersangkutan. Berarti ketika ada biaya produksi variabel, nanti yang didebit adalah ya barang dalam proses pada saat periode tersebut. Nah, yang kedua adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya ini dicatat ini pertama kali mendebit adalah rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tadi kalau biaya kita debitnya di sisi debit barang dalam proses. Kalau biaya overhead pabrik kita debitnya biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini ya. Pada akhir bulan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi ini akan didebit ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi biaya overhead pabrik nanti akan didebit ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan tentunya ini juga akan dianalisis untuk menentukan biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetapnya. Jadi tetap dilakukan analisis terkait biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetapnya. Nah, teknik analisis yang digunakan itu dapat berupa analisis statik eh, terkait analisis regresi atau analisis yang lebih sederhana. Misalnya dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendahnya berapa, itu bisa dianalisis. Nah, hasil analisisnya terhadap rekening BOP sesungguhnya ini digunakan untuk membuat jurnal. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah di sisi debit adalah BOP variabel sesungguhnya, BOP tetap sesungguhnya di sisi debit, ini ya teman-teman ya. Lalu di sisi ini, lalu di sisi kredit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Berarti di debitnya BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya di sisi debit, kreditnya BOP sesungguhnya. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik variabel yang nantinya akan dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode akuntansi. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah barang dalam prosesnya tadi ya.
BDP atau barang dalam proses, biaya overhead pabrik di sisi debit, dan untuk di sisi kreditnya adalah biaya overhead pabrik variabel. Jadi ada dua ya teman-teman ya, barang dalam proses, biaya overhead pabrik, dan biaya overhead pabrik variabel. Lalu yang keempat adalah biaya pemasaran admin dan umum. Itu juga dipisahkan nih. Jadi teman-teman untuk biaya semua biaya baik dari biaya bahan baku sampai dengan admin pemasaran dan umum itu benar-benar harus dipisahkan berdasarkan perilaku biayanya dan hubungan dengan volume kegiatannya. Nah, biaya pemasaran dan administrasi umum yang sesungguhnya terjadi pertama kali itu nanti akan dicatat ke rekening kontrol biaya pemasaran admin dan umum. Setelah itu dipisah ya, yang biaya pemasaran variabelnya berapa, biaya pemasaran tetapnya berapa, terus kreditnya adalah biaya pemasarannya. Ini ya seperti contohnya ya. Untuk yang admin dan umum juga sama. Nah, aliran dari biaya produksi dan biaya non-produksi ini dalam metode variable costing ini bisa kita lihat melalui gambar. Nih, teman-teman bisa dicek. Nah, ini adalah gambar. Bentar, bentar. Nah, ini adalah gambar aliran biaya produksi dan non-produksi dalam variable costing dengan cara metode harga pokok proses. Nih. Ini banyak sekali rekening-rekening kontrol pembantu yang memisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetapnya. Ya, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bu Risma lanjutkan. Nah, di sini Bu Risma akan memberikan beberapa contoh terkait variable costing dengan metode harga pokok proses, di mana disajikan bahwa variable costing ini akan ditetapkan dalam perusahaan yang berproduksi secara massal. Jadi produksinya tidak berdasarkan pesanan tapi secara massa ya. Nah, dalam contoh ini perhitungan pengaruh adanya persediaan produk dalam proses terhadap menentukan penentuan dari harga pokok produksinya per satuannya itu berapa. Dan metode costing yang dipakai adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Nah, ini ya biasanya yang digunakan adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ini di sini sudah bisa teman-teman lihat bahwa ada PTX ya. PTX ini memproduksinya produk melalui dua departemen, yakni Departemen satu dan Departemen kedua. Seperti yang kemarin di minggu sebelumnya, Bu Risma membahas metode harga pokok pesanan dengan menggunakan hanya satu departemen ya. Kalau ini harga pokok proses dengan menggunakan dua departemen. Nah, ini perusahaan menggunakan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksinya. Nah, perusahaan menentukan di contoh ini perusahaan menentukan penggunaan pencatatannya menggunakan variable costing ya. Nah, penentuan harga pokok ini akan dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang dengan biaya non produksi di bulan Januari sebagai berikut. Ini adalah data-data terkait dengan eh, produksinya. Bisa cek. Ada gambar 611. Ini ya. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Kita lihat departemen pertama. Nah, rumus perhitungan pokok rata-rata tertimbang disajikan dalam gambar 612. Kita lihat 612. Ya, ini adalah rumusnya. Rumus dari untuk mencari biaya bahan baku per unit itu rumusnya apa? Ini ada ya dari mulai BBB, BTK, L dan BOP. Kalau untuk biaya bahan baku per unit, untuk rumusnya adalah biaya bahan baku yang melekat
selama proses produksi, nanti akan ditambah dengan biaya bahan baku yang akan dikeluarkan sekarang. Dibagi nanti unit ekuivalensinya berapa. Nah, untuk mencari biaya tenaga kerja langsung, itu rumusnya adalah biaya tenaga kerja langsung yang melekat pada produk sama ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam periode terjadinya produk tersebut. Jadi periodenya periode sekarang ya. Nah, kalau untuk biaya overhead pabrik yang ketiga, yakni biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah dengan total dari biaya overhead pabrik variabel yang dikeluarkan dalam periode sekarang, baru dibagikan dengan unit ekuivalensinya. Nah, ini adalah ini adalah rumus dari perhitungan harga pokok produksi variabel persatuan. Dengan kita tadi ya menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, Risma balik lagi ke atas. Nah, ini dan gambar 6.13 ini adalah perhitungan biaya variabel persatuan. Nah, yang dihasilkan dalam eh, bulan Januari oleh departemen pertama nih. Iya. Nanti kita lihat nih, produk yang melekat berapa? Oh, 1,8. Misal, yang ditam yang ditambahkan berapa pada periode yang ditambahkan pada periode sekarang berapa? Ternyata yang ditambahkan adalah 20.200.000 contohnya ya. Berarti ini nanti teman-teman total 1,8 ditambah 20.200 totalnya adalah 22 juta. Nah, unit ekuivalensi dapatnya dari mana teman-teman? Ini sudah ada rumusnya, yakni 100% dikalikan dengan 35.000 ditambah 100% dikali 9.000. Totalnya adalah 44.000. Nah, nominal 35.000 dan 9.000 itu bisa teman-teman cari kalau di sini ya. Nih ya sudah ada ya. 9.000 nih biaya bahan bakunya 9.000 nih. Atau di pertemuan PDF sebelumnya itu sudah ada ini ya 9.000 ke 35.000 dapatnya dari mana 35.000 dari sini unit yang diterima ini unit yang ditransfer dari ke departemen 2 ini 35 ya departemen 2 masukkan proses saat ini unit yang ditransfer ke departemen 2 unit yang diterima dari departemen 1. Nah, unit yang diterima dari departemen 1 ini adalah menjadi unit awal atau barang proses awal yang ada di Departemen 2. Ya, ini teman bisa cek. Nah, setelah itu, setelah kita menghitung tentang unit ekuivalensinya berapa, kita hitung biaya per kilonya. Biaya per kilonya berapa? Ini berarti dari 22 juta. 22 juta ini dibagi 44.000 hasilnya adalah Rp500. Berarti artinya biaya per kilonya itu dikenakan untuk biaya bahan baku Rp500, biaya tenaga kerjanya Rp750 dan biaya overhead pabriknya Rp950. Ini ya nanti ngitungnya ya. Nah, ini di gambar 6.14 ini adalah perhitungan harga pokok produk selesai yang ada di Departemen 1 ya teman-teman ini produk selesai yang ada di Departemen 1 dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Nih kita hitung ya. Biaya bahan bakunya berarti tadi 35.000 dikali 500 ya 500 dapat dari sini ya teman-teman ya. Terus sama dengan 17.500. Untuk biaya tenaga kerjanya sama nih 35.000 dikali berapa? 750. Nah, totalnya 26.250.
Sedangkan untuk biaya overhead pabriknya adalah 35.000 dikali dengan 950. Totalnya 33.250. Jadi untuk keseluruhan dari total harga adalah 77 juta. Nih ya. Jadi untuk keseluruhannya. Nah, terus bahan proses akhirnya berapa? Teman-teman lihat lagi tadi di sini. Biaya konversi variabel ini 900, proses akhirnya 900. Berarti di sini kita hitungnya ada 9.000, mohon maaf. Di sini kita hitungnya adalah 100% dikali 9.000 dikali tadi biaya per kilonya berapa? Kita balik lagi yang di 500, 750 dan 950. Ini kita kalikan ya. Ini kok bisa dapat 70% dari mana, Bu? Dari 100 dari mana? Dapatnya dari ini. Kalian cek. Cek di tabel data produksi bahwa di sini sudah ada biaya bahan baku, terus biaya konversi variabel. Biaya konversi variabel itu berarti TKL dan BOP ya, konversi variabel itu di dalam dunia akuntansi kita menyebutnya di dalam laporan keuangan biaya itu biaya konversi variabel itu BTK, dia tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabelnya. Nah, persennya hanya 70%. Berarti 70% dikalikan 9.000 dikali dengan 750. 750 dapatnya dari sini. Yang ini dikalikannya Rp950. Nih hasilnya. Lalu jumlah biaya produksi yang nantinya akan dibebankan dalam departemen satu totalnya ini, teman-teman. Jadi dari 77 tadi, 77 juta, ditambah ini ya, harga pokok persediaan dalam proses akhirnya tadi. 15.210. Totalnya adalah 92.210. Nah, terus dari data biaya produksi variabel, ini kumulatif persatuan tersebut sekarang dapat dihitung harga pokok produk jadinya yang nantinya ini akan ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produknya disajikan di dalam departemen 2. Nih, kita lihat departemen 2 ya. Ini yang disajikan dalam departemen 2. Ini tadi kita sudah hitung departemen satu, sekarang kita menghitung departemen 2-nya. Untuk jumlahnya, teman-teman bisa cek di sini bahwa hitung dalam departemen 2. Nah, ini adalah data produksinya ya, teman-teman ya. Nih, sama. Lalu, nah ini departemen satu setelah tadi teman-teman udah buat, teman-teman buat yang namanya laporan biaya variabelnya. Nah, bentuk formatnya itu seperti ini. Ada data produksinya, data produksi itu persediaan awalnya berapa. Lalu yang dimasukkan dalam proses berapa tadi kan 40.000 ya. Lalu jumlahnya, setelah itu jumlah. Nah, terus kita hitung biaya yang dibebankan dalam departemen satu. Nah, tadi hitung-hitungan kita yang di atas tadi kita pindahkan ke sini. Ketemunya sama ya, 92.210 ini sama. 92.210. Nah, dari sini kita eh, membuat jurnal dalam pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku Departemen satu di sisi debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nominalnya adalah 20.200 ya. Nah, ini adalah rumus harga pokok unit dari departemen sebelumnya. Rumusnya, ini ada harga pokok produk proses yang berasal dari departemen sebelumnya, ditambahkan dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya, dibagi dengan produk dalam proses, ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya.
Nah, ini rumus-rumus ini teman-teman harus hafalkan karena untuk menghitung biaya persatuan, unit ekuivalensi. Nah, ini hitungnya sama ya, kayak yang tadi di atas. Cuman di sini adalah total dari biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Setelah ini selesai, teman-teman buat laporannya. Berarti laporan biaya produksi variabel yang ada di Departemen 2. Sama juga. Terus, nah, ini adalah jurnal buku besar. Buku besar dari laporannya, di mana di sini sudah ada ya berbagai aliran dari biaya variabel dengan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, pemisahan dari biaya non produksi di sini menurut perilakunya ini nanti akan dicatat ke dalam jurnal juga teman-teman. Di mana adanya biaya pemasaran variabelnya berapa. Di sisi debit itu ada biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya admin umum dan admin tetap ini di sisi debit, sedangkan kreditnya adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum dan tetap. Jumlahnya sama, tapi memang dipisahkan seperti ini ya, terkait ini. Jika jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke rekening-rekening bersangkutan, maka aliran biayanya, nih, ini adalah aliran biayanya di dalam 6.20, gambar 6.20. Coba kita cek ya. 619. Nah, ini adalah alirannya ya 620. Nah, itu terkait dengan biaya eh, variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Stop share dulu sebentar. Ini Bu Risma cek dulu ya. Oke, Bu Risma akan share ulang. Ini eh, beberapa karakteristik ya dari harga pokok proses ya pengantar di mana Turis menjelaskan sedikit mungkin ya, di mana terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar tadi ya. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Nih, lalu kegiatan produksinya dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktunya tertentu. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan yang berproduksi secara massal ya. Maksudnya yang banyak. Tadi kan di awal Prisma juga udah sempat bilang ya. Misal ini di sini ada perusahaan semen. Jadi setiap standarnya mungkin satu sak semen itu diukurnya berapa kilo, berapa kilo. Nah, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama, jadi tidak berubah, tidak sesuai dengan pesanan. Kalau yang kemarin berdasarkan pesanan, produknya itu kan berubah-ubah. Jadi misal pesanan mebel, terus jam kursi, tapi terus besoknya mau buat lemari aja itu enggak apa-apa. Kalau untuk berdasarkan proses, itu dari bulan ke bulan sama dan jumlahnya biasanya banyak ya. Nah, apa sih perbedaannya dari harga pokok proses proses dengan harga pokok pesanan?
Kalau yang di awal kita sudah belajar mengenai harga pokok pesanan, nah kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat, yang pertama itu adalah di pengumpulan biaya produksinya. Nah, metode harga pokok pesanan ini mengumpulkan harga pokok produksi menurut pesanan saja ya. Jadi by order. Sedangkan metode harga pokok proses ini mengumpulkan biaya produksi per departemen per periode akuntansi ya. Bu Risma bilang per departemen karena tadi dibagi menjadi departemen satu dan departemen kedua. Nah, yang kedua perhitungan harga pokok produksi satuannya. Harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, ini akan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan caranya membagi seluruh total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Ini. Nah, yang ketiga adalah penggolongan biaya produksinya. Nah, kalau metode harga pokok pesanan, biaya produksinya harus dipisahkan menjadi produksi langsung dan tidak langsung. Nah, kalau di sini biaya produksi langsung berarti kan dibebankan kepada produk ya. Sedangkan biaya produksi tidak langsung ini berdasarkan tarif yang ditentukan di awal, yang seperti kemarin kita belajar di harga pokok pesanan. Nah, yang keempat adalah unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Nah, unsurnya adalah metode harga pokok pesanan ini dalam biaya overhead pabrik itu terdiri dari bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan biaya produksi lainnya, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Itu adalah sekilas eh, perbedaan dari harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai harga pokok pesanan, dari eh, harga pokok pesan proses, mohon maaf, proses menggunakan full costing, kita akan menggunakan, hari ini kita akan menggunakan variabel costingnya saja. Oke. Baik, di sini juga eh, sudah ditulis juga ya, sudah terlihat di layarnya teman-teman juga ini. Oke, sudah terlihat di layarnya teman-teman juga. Untuk pertemuan hari ini, Bu Risma adakan tugas di mana soalnya cukup 5, di mana soal-soal ini sudah ada di rangkuman pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, yakni menjelaskan eh, perbedaan antara variable costing, full costing, terus bagaimana sih metode harga pokok proses ini digunakan dalam perusahaan manufaktur yang berproduksi secara berurutan atau kontinu. Tadi juga sudah disinggung ya. Lalu ada beberapa soal. Nah, ini untuk membuatnya seperti biasa teman-teman. Teman-teman silakan membawa kakak siakat masing-masing. Silakan menjawab tugas tersebut langsung di siakat. Nah, untuk kelas full online itu dari tanggal 9 bulan 5 sampai dengan 28 bulan 5. Sedangkan kelas Rabu, kelas online streaming 18.45 dari tanggal 7/5/25 atau hari ini sampai dengan tanggal 13 bulan 5 2025. Maksimal pengerjaannya pukul 23.50. Takutnya kemarin saya membuka sistemnya, menutup sistemnya 23.59, tapi 23.50 ada teman-teman yang sudah mau mengumpulkan itu nggak bisa. Jadi terpaksa Bu Risma harus membuka kursnya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, baik kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bu Risma akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Bu Risma ucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita sudah ujian tengah semester. Materinya adalah materi dari kita pertemuan ke-1 dari pengertian dari akuntansi biaya sampai dengan hari ini variabel costing dengan metode harga proses. Terima kasih saya ucapkan. Nanti apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chat di chat di WhatsApp maupun chat di Zoom ataupun di kelas course kelas teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.